Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mengawali kegiatan pembelajaran daring. Materi seni budaya kali ini kita akan membahas tentang seni patung. Sebelumnya kita sudah membahas tentang materi seni lukis. Kita lanjutkan materi yang berikutnya yaitu materi seni patung. Nah, apa itu hakikat seni patung? Ya. Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu logam, dan bahan-bahan yang lainnya dengan cara subtraktif atau mengurangi bahan. Ini hakikat secara umum. Adapun ya, kalau menurut KBBI itu berarti tiruan atau tiruan ya. Jadi seni patung itu tiruan. Entah itu berbentuk orang, hewan, atau berbentuk yang lainnya. Di samping itu, pengertian seni patung juga banyak sekali disampaikan oleh ahli-ahli seni rupa. Salah satunya adalah menurut Mika Susanto, kemudian menurut Sunarso dan Suroto, kemudian menurut D.S. Myers, dan yang keempat yaitu Myers pada tahun 1969, 351 itu. Nah, untuk pengertian menurut ahli seni rupa, ini nanti ada sedikit tugas dari kalian. Ya, saya ingin kalian bisa mencari ya pengertian seni rupa, seni patung ya, seni patung menurut keempat ahli seni rupa ini. Kira-kira apa? Ya, kalian bisa cari di buku paket ataupun buku pendamping lainnya. Oke, itu ya. Jadi yang jelas untuk seni patung pada dasarnya adalah dengan membentuk bahan yang bervolume, bahannya yang digunakan itu juga beraneka macam, ya, atau bisa diistilahkan sebagai bentuk tiruan. Kita lanjutkan, ya. Selain kita mengetahui sebenarnya seni patung, kita juga harus mengetahui apa itu fungsi seni patung. Ya, fungsi seni patung berdasarkan pembuatannya, yaitu yang pertama, ya, patung religi. Ya, patung religi ini tentunya selain dari segi keindahan dari patung tersebut atau memiliki nilai seni, patung tersebut bisa digunakan sebagai sarana untuk beribadah. Kemudian ada lagi patung monumen. Mungkin kalian sering pergi ke museum, ya, ke tempat-tempat bersejarah, itu pastinya melihat atau menemukan patung-patung. Nah, tujuannya atau berfungsi sebagai tanda atau peringatan, ya, peringatan suatu kejadian atau momen yang bersejarah. Ada lagi patung arsitektur, ya, ada patung dekorasi. Ini tentunya sesuai dengan namanya, yaitu untuk memperindah, ya, dekorasi. Ini patung dekorasi di ruang tamu misalnya, ya. Kemudian ada lagi patung seni. Patung seni ini khusus digunakan hanya untuk nilai estetiknya saja, fungsinya hanya dinikmati nilai keindahan. Yang kedua adalah patung kerajinan. Nah, beberapa fungsi-fungsi ini, ya, ini berdasarkan seni patung berdasarkan fungsinya. Ada beberapa contoh di situ. Biasanya ya yang untuk seni dan kerajinan itu biasanya selain ya memiliki nilai keindahan, ya terutama yang kerajinan itu biasanya memiliki nilai jual atau istilahnya untuk sengaja digunakan untuk jual beli, ya. Nah, anak-anakku semuanya, terkait dengan seni patung, materi yang lebih lengkap kalian juga bisa pelajari di buku paket atau buku pendamping lainnya. Jenis patung, ya, ini ada berdasarkan jenisnya, ada zone de boss, ya, ada relief, ya. Oke. Kemudian ada contoh lagi yaitu
berdasarkan bentuknya. Jadi jenis patung itu berdasarkan bentuk dan jenisnya. Nah, sedangkan berdasarkan bentuknya itu ada patung figuratif atau non figuratif. Ya, figuratif itu biasanya meniru seorang figur atau meniru seseorang. Ya. Kemudian untuk non figuratif itu biasanya terlepas dari tiruan ke seseorang, ya, bisa. Jadi kita tidak tahu ini bentuknya sebenarnya seperti apa, seperti contoh yang ada di sini ya. Seperti contoh yang ada di sini, kita lihat bahwa di sini gambar ini kita tidak tahu ini jenis gambar apa. Maka disebut contoh gambar atau seni patung non figuratif. Nah, sedangkan figuratif kalau berdasarkan bentuknya ini seperti ini. Ini ada patung Jenderal Sudirman. Ini sosok seorang Jenderal Sudirman. Kemudian berdasarkan jenisnya, ya untuk berdasarkan jenisnya ada dua, yaitu zone de boss dan relief. Nah, ini contoh zone de boss ya di sini. Untuk zone de boss itu berdiri sendiri ya, tadi tidak menempel di dinding. Ya. Berbeda dengan relief. Nah, relief ini biasanya akan menempel di dinding seperti yang biasa ditemukan di tempat bersejarah seperti candi. Oke, itu terkait jenis-jenis patung. Jadi sekali lagi ada dua, yaitu berdasarkan bentuknya ada figuratif dan non figuratif. Kemudian berdasarkan jenisnya ada zone de boss dan relief. Nah, masing-masing ini ada contohnya seperti ini. Nah, berikutnya adalah media dan teknik seni patung. Yang pertama kita akan membahas tentang alat dan bahan pembuatan patung. Ada alat yang namanya butcher dan sudip. Ini biasa digunakan untuk pembuatan seni patung dengan bahan tanah liat. Kemudian ada pisau, mater, amplas. Nah, ini cenderung digunakan untuk pembuatan dari bahan kayu. Kemudian ada pahat, baja, gurinda. Nah, ini juga digunakan untuk bahan yang keras, yaitu batu, granit, ataupun marmer. Kemudian ada kompor pengecor atau alat cetak. Ini biasanya logam, ya, bisa logam kuningan, aluminium, dan sebagainya. Ini biasanya menggunakan alat cetak dan kompor pengecor. Nah, beberapa media dan teknik seni patung ini tentunya juga tidak terlepas keempat hal ini masih banyak juga contoh alat dan media yang digunakan. Karena sekarang perkembangan seni ini sangat luar biasa, ada beberapa jenis seni yang diciptakan dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian teknik pembuatan patung. Teknik kita adalah bicara tentang cara bagaimana kita bisa membuat patung. Ya, yang pertama adalah teknik busir, ya, atau busir itu bisa dikatakan mengurangi bahan. Ya. Jadi bahan yang ada, misalnya tanah liat dengan teknik busir, tanah itu dibentuk terus dikurangi bagian-bagian yang dihilangkan. Dan teknik modeling, ya, ada teknik cor, ada teknik merakit, dan yang kelima adalah membentuk dan ada lagi teknik pahat. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana seni patung terbentuk. Jadi ada dengan cara ya, teknik busir, model dengan menggunakan tiruan, cor ya, cor seperti tadi ya, seperti media yang menggunakan logam. Nah, ini biasanya dengan teknik cor. Merakit itu berarti menyusun ya, menyusun. Membentuk juga sama ya, teknik membentuk itu biasanya dibuat dengan cara bertahap. Ya, kalau pahat jelas ya, pahat biasanya juga proses pembuatannya bisa digunakan dengan menggunakan bahan dari kayu dan batu. Nah, itu teknik memahat dengan mengurangi bagian-bagian yang tidak diperlukan. Cuma bedanya kalau pahat dan busir ini biasanya, ini sama-sama mengurangi ya. Kalau busir ini biasanya cenderung ke bahan-bahan yang lunak. Kalau pahat, bahan-bahan yang keras. Baik, itu terkait dengan media dan teknik pembuatan seni patung. Ya. Bisa kalian cermati, pahami lagi materi-materi yang terkait dengan seni patung.
Berikutnya, ya, yang terakhir ini adalah hasil pembelajaran hari ini, dimaksudkan supaya kalian bisa mengetahui pengertian ya dari seni patung ya, kemudian fungsinya untuk apa saja, baik secara tadi ya sudah dijelaskan di atas ya, ada fungsinya beraneka macam ya, sesuai dengan kegunaannya, baik bisa digunakan untuk sarana ibadah ya, sebagai tanda peringatan dan sebagainya. Kemudian bisa memahami jenis dan teknik seni patung itu sendiri juga. Yang kedua, yaitu diharapkan kalian bisa memiliki semangat untuk membuat hasil karya seni patung sesuai dengan fungsi dan tekniknya. Jadi kalian cermati lagi ya di buku pendamping, buku paket ya terkait dengan fungsi dan tekniknya. Ya, di situ juga sudah dijelaskan secara gamblang bahasanya teknik-teknik seperti apa yang cocok digunakan untuk membuat seni patung. Kalian bisa mencoba salah satu di antara jenis-jenis teknik seni patung. Yang ketiga yaitu kalian diharapkan mampu berkreativitas dalam bidang seni patung, ya. Bisa kalau memang kalian punya daya kreativitas yang tinggi, mungkin bisa menciptakan bahan baru dengan cara yang baru juga dengan menggunakan media-media yang mungkin belum pernah dibuat oleh para seniman seni patung. Nah, kalian bisa menemukan itu sangat-sangatlah luar biasa. Dicoba, dipahami ya. Oke, terima kasih. Terus semangat dan tetap jadi pribadi yang aktif dan kreatif ya. Dan yang terakhir jangan lupa tersenyum. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya harapkan kalian bisa masih terus semangat untuk belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.